Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini jadwalnya Matematika Dasar Bu Narmi lagi. Jadi sekarang kita kembali ke Matdas untuk masih melanjutkan tentang trigonometri. Untuk hari ini, Ibu akan mengajarkan atau kita semuanya akan belajar tentang aturan sinus. Untuk hari ini yaitu tujuan pembelajarannya yang pertama adalah peserta didik dapat menentukan panjang suatu sisi segitiga ataupun besar sudut dalam suatu segitiga dengan aturan sinus. Tapi sebelum kita mempelajari apa itu aturan sinus, kita review kembali mengenai pengertian trigonometri. Oke. Pengertian trigonometri pada segitiga siku-siku itu biasanya yaitu diberikan untuk sin, definisi sin, cos, dan tangen. Sin alfa, kalau ada segitiganya yaitu A, B, C seperti ini, sudah diinformasikan kepada kalian, sudah dijelaskan bahwa sisi yang ada di depan sudut A disebutnya A kecil, sisi yang ada di depan sudut B disebutnya B, sisi B, dan terakhir adalah sudut C, di depannya ada sisi C. Dan kalau misalnya ada sudut alfa di sudut A, maka kalau kita mau cari sin alfa, itu didefinisikan dengan depan, sisi depan bagi dengan sisi miring. Depannya adalah A per C. Sehingga suatu saat kalau kalian mencari nilai A, bisa kalian cari dengan cara mengalihkan C dikali dengan sin alfa. Begitu juga dengan untuk kosinus alfa, yaitu samping miring. Sampingnya adalah B, miringnya adalah C. Yaitu suatu saat ketika diminta untuk menentukan nilai B atau sisi depan, maka bisa dicari dengan mengalihkan C dengan kosinus alfa. Satu lagi yaitu yang sudah kita pelajari adalah tangen alfa, yaitu didefinisikan dengan sisi depan bagi sisi samping atau tandesa yang biasa kita sebut. Maka depan adalah A, samping adalah B. Untuk mencari nilai A itu juga bisa dapat dari B dikali dengan tangen A. Nah, semoga kalian masih ingat untuk definisi dari trigonometri, yaitu untuk definisi sin, definisi cos, dan definisi tangen. Lalu, sekarang untuk memulai pembelajaran hari ini, kalian harus bisa membedakan kapan kalian menggunakan rumus Pitagoras, kapan kalian menggunakan aturan atau rumus sin, rumus cos, atau tangen. Oke, dilihat dulu soal nomor 1. Di soal nomor 1, yaitu ada segitiga siku-siku dengan sisinya adalah 7, 9, dan satu lagi ditanyakan yaitu sisi X. Maka dari sini kalian sudah pernah mempelajarinya waktu SMP. Untuk nomor 1 kita bisa tentukan yaitu dengan cara Pitagoras. Lalu untuk contoh yang kedua, ada sudutnya 57 derajat. Kalian analisis dulu. Mana sisi depan sudutnya? Yaitu Y. Mana sisi sampingnya? Tidak diketahui. Mana sisi miringnya? Adalah 15. Ternyata yang diketahui adalah depan dan sisi miring. Depan miring itu adalah rumus sin. Maka untuk segitiga kedua, segitiga siku-siku kedua itu menggunakan aturan atau rumus sin, yaitu sin. Karena kita harus mencari sisi yang ada di depannya dengan aturan depan per miring. Yang ketiga, ada segitiga siku-siku yaitu ABC dengan sudut C-nya adalah 50 derajat. X ada di depan sisinya dan 9 itu adalah sisi sampingnya. Depan, samping. Maka kita gunakan aturan. Oke, benar, tangan. Lalu yang selanjutnya, untuk sisi yang keempat, atau contoh yang keempat, itu adalah ada sudut theta.
sisi di depan adalah 8 dan 5 cm ini adalah sisi samping. Maka kita bisa tentukan depan samping itu adalah aturan tangan. Lalu contoh kelima, yaitu ada segitiga siku-siku. Ada sisi miringnya 14, sisi sampingnya 6, dan sisi tegak lainnya yang ditanyakan. Maka di sini dengan mudahnya kalian bisa cari dengan teorema Pythagoras. Nah, sekarang lihat nomor 6. Nomor 6, adakah tanda dari segitiga siku-siku? Tidak. Jika tidak, maka kita tidak bisa langsung menggunakan rumus sin demi, cos sami, dan tan desa. Lalu, apakah dalam segitiga non-siku-siku juga bisa digunakan aturan Pythagoras? Tidak. Lalu, kalian harus pakai yang mana? Nah, ini yang akan menjadi bahan pembelajaran kita hari ini, yaitu ketika segitiganya bukan berbentuk segitiga siku-siku dan memiliki dua sudut ataupun dua sisi yang bersesuaian masing-masingnya. Nah, kita mau belajar yang namanya aturan sinus untuk menyelesaikan soal yang tadi. Yaitu, sekarang Ibu tanya dulu, apakah kamu pernah berpikir kalau trigonometri itu memang hanya berlaku cuma di segitiga siku-siku aja? Oke, tentunya enggak dong ya. Itu pasti salah. Oke, yang selanjutnya adalah aturan sinus dan aturan kosinus itu harus kalian pelajari supaya trigonometri itu dapat dipakai dalam berbagai jenis segitiga. Oke. Nah, yang selanjutnya yaitu silakan kita perhatikan segitiga siku-siku segitiga berikut. Oke, segitiga ABC seperti biasa kalian sudah diberikan pengetahuan sebelumnya bahwa sisi di depan sudut A disebutnya dengan sisi A, di depan sudut B berarti sisi B, dan sisi C adalah di depan sudut C, seperti yang terlihat pada layar kalian. Yang berwarna bersesuaian itu mereka adalah sisi A dan sudut A, sudut C dan sisi C, serta sisi B dengan sudut B. Oke, jadi nanti kita akan mempelajari tentang aturan yang menjelaskan hubungan antara perbandingan panjang sisi yang berhadapan dengan sudut terhadap sinus pada segitiga. Oke, kita mulai. Aturan sinus. Yang pertama, ingat aturan trigonometri dalam segitiga siku-siku ya. Nah, di sini ada segitiga ABC. Jika Ibu buat garis tegak lurus dari B pada AC, anggaplah di sini adalah titiknya nanti D. Di sini adalah titik D. Di sini adalah titik D. Maka kita perhatikan memiliki dua segitiga siku-siku, yaitu segitiga siku-siku bagian kanan dan ada juga segitiga siku-siku di bagian sebelah kiri. Nah, perhatikan untuk segitiga siku-siku bagian kanan. Kita lihat di bagian kanan kita, yaitu segitiga BCD. Terdapat sudut C, maka ada sisi depan dari sudut C, yaitu BD. Di sini depan. Dan BC disebutnya dengan sisi miring, lalu DC disebut dengan sisi samping. Maka akan berlaku aturan sin C sama dengan sin adalah depan per miring. Maka bisa kita cari untuk sisi depannya adalah miring dikali dengan sin C. Miring untuk segitiga BDC disebutnya adalah sisi A.
maka secara tidak langsung sisi depan itu sama dengan A dikali dengan sinus C. Lalu, sekarang perhatikan untuk segitiga kiri. BAD. Ada sisi depan sudut A yaitu BD, sisi miringnya adalah BC atau C, dan sisi sampingnya adalah AD. Maka kita gunakan untuk mencari sisi depan adalah aturan sin A. Sin A itu sama dengan sin A ternyata bisa kita cari dengan depan per miring. Yaitu kalau kita mau cari sisi depan adalah sisi miring dikali dengan sinus A. Maka sisi miring untuk sudut A itu adalah C, maka bisa kita cari yaitu depan sama dengan C kali sin A. Maka kita akan memiliki dua buah persamaan, yaitu persamaan pertama depan sama dengan A kali sin C, dan persamaan kedua sama dengan depan sama dengan C sin A. Lalu kita substitusikan dua persamaan, yaitu sisi depan sama dengan sisi depan. Maka sisi depan yang pertama adalah C sin A akan sama dengan sisi depan yang kedua adalah A sin C. Nah, maka kalau kita bagi, yaitu masing-masing ruasnya kita bagi dengan sisi A dan sisi C, maka kita akan memiliki sin A per A dan sin C per C. Nah, maka dengan perluasan yang sama, kita bisa dapatkan yaitu sin A per A atau sama dengan sin B per B atau sama dengan sin C per C. Atau boleh juga kita buat menjadi A per sin A, B per sin B, ataupun C per sin C. Nah, inilah yang disebut dengan aturan sinus. Aturan sinus. Dalam segitiga sembarang, mereka akan berlaku yaitu jika ada segitiga A, B, C, lalu ada sisi A, sisi B, dan sisi C, maka di sini tidak ada yang disebut dengan sisi depan, sisi miring, dan sisi samping. Yaitu maka kita berlakukan aturan sinus. Perbandingan sisi dan sinus dari sudut yang bersesuaian. A per sin A atau sama dengan B per sin B atau sama dengan C per sin C. Atau boleh juga kita tuliskan sebagai sin A per A atau sama dengan sin B per B atau sama dengan sin C per C. Nah, bagaimana? Sudah jelas bukan untuk aturan sinus?